Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada sebelum kita memasuki pelaksanaan sholat Isya secara berjamaah, izinkan saya salah satu mewakili daripada teman atau sahabat Imam Masjid Nurut Tijarah. Adapun insya Allah akan sedikit mengurai daripada tata cara bacaan suratul Fatihah, di mana bacaan suratul Fatihah ini hampir-hampir setiap waktu, setiap saat kita mendengarkan bacaan-bacaan ini yang dilantungkan oleh banyak orang. Namun pada saat ini kami mencoba untuk sedikit menyampaikan atau sharing bagaimana tata cara pembacaan Al-Quran khususnya di suratul Fatihah. Kami bukan untuk menggurui, namun ingin mencocokkan ataupun sedikit daripada menyampaikan ilmu yang kami miliki. Terus terang memang kami bukan daripada ahli Al-Quran ataupun pandai dari segi Al-Quran, akan tetapi memang ada penyampaian bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang mengamalkan Al-Quran adalah yang mengajarkannya. Itulah yang membuat kami akan menyampaikan pada kesempatan ini. Baiklah hadirin para jamaah yang berbahagia, kalau kita memperhatikan di dalam suratul Fatihah ini terdiri daripada 7 ayat. 7 ayat di dalam Al-Quran atau di dalam suratul Fatihah. Dari segi pengucapan tentu berbeda-beda, karena membaca Al-Quran itu ditunjang oleh dari organ-organ yang ada di dalam mulut kita. Pertama lisan atau lidah, kemudian bibir, ya, syafatain, kemudian khaufun ataupun tenggorokan, dan ini semua yang akan menunjang dari bagusnya huruf-huruf yang kita sebutkan di dalam membaca Al-Quran ini. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering muncul pada saat kita membaca suratul Fatihah. Baiklah, barangkali kita awali dari surah pertama. Insya Allah kalau sempat waktu kita sampai akhir dari 7 ayat ini. Ayat pertama adalah bacaan basmalah. Bacaan basmalah ini terdiri dari 19 huruf. Dari 19 huruf ini, inilah kemudian yang harus kita perbaiki. Di dalam ilmu tajwid ada yang disebut dengan makharijul huruf. Makharijul huruf ini adalah tempat-tempat pengucapan huruf di dalam rongga ataupun di dalam mulut. Pertama, kami mencoba sampaikan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Satu di antaranya, ketika mengucapkan huruf ba, contoh semisal Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kita sadari biasa diawali dengan huruf mim. Ada berbunyi huruf mim. Misal mbi,
bi. Jadi sadari bismillahi, bismillahi. Nah, inilah yang kemudian sering kedengaran ketika memakai mic. Ada 19 huruf. Kalau kita mengucapkan bis, berarti kita tambah 1 huruf menjadi 20 huruf. Ya, seperti itu. Bi. Itu 1 huruf. Kemudian kesalahan selanjutnya, seringkali tanpa kita sadari, terkadang huruf ba yang hanya berbaris kasrotain, kita berikan tanda baca tasydid seperti bis, bis. Ya, padahal di sini tidak ada tanda tasydid, jadi hanya tipis. Bi, bi, bi. Jadi tidak boleh bi, bismillahi, bismillahi. Jadi tidak ada tasydidnya, cukup mengalir saja. Bis, bis, bis. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang sering muncul. Kemudian kesalahan-kesalahan selanjutnya, ketika huruf ba yang tersambung dengan huruf sin, kadangkala ada yang sering mencampur adukan antara huruf sin dengan huruf shin, seperti bish, bish. Di sini kan adalah huruf sin. Semestinya huruf sin adalah huruf senyum. Jadi ketika mengucapkan huruf sin, maka bibir harus ketarik ke samping. Bis, bis. Ini yang disebut dengan huruf senyum. Jadi Allah tanpa kita sadari mengajarkan kita tersenyum ketika kita membaca Al-Quran. Bis, bis, bis. Kalau ada yang baca bis, bis, berarti mutlak adalah salah, karena merubah huruf sin menjadi huruf sya. Itu kesalahan fatal. Bis. Kemudian selanjutnya bismillah. Setelah huruf sin adalah huruf mim. Ini biasa saja, tetapi disambung dengan kalimat ataupun huruf lam jalalah. Bismillah. Kalimat Allah, huruf sebelumnya apabila berbaris kasrah maka dibaca lam tarkik, adalah lam tipis, menipi bahasa Ugina. Ketika membaca bismillah maka sudah dianggap kesalahan besar. Jadi tidak boleh dibaca bismillah. Yang betul adalah bismillah, bismillah. Seperti itu. Kemudian bismillahi ada huruf ha. Kalau bahasa Ugina, bahasa lumpuh, ha lumpuh. Ada yang baca bismillahi, jadi bukan hi tapi ha. Bismillahi, bismillahi. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang biasa sering muncul. Jadi insya Allah sebentar kita akan perbaiki. Kemudian Ar-Rahman disambung dengan huruf ra. Ra. Ra ini adalah terdiri dari 2 sebutan. Ada yang disebut ra tebal atau ra tafhim, kemudian ra tipis disebut dengan ra tarkik atau tipis. Nah, karena huruf ra ini berbaris atas atau fathah, maka disebut dengan ra tebal atau tafhim. Maka sebutannya ataupun pengucapannya harus tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi tidak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dan huruf ra ini adalah huruf tebal antara o dan a. Tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim, tidak dibaca juga bismillahirrahmanirrahim. Jadi dilalena akurangi di tugaga bacaan atau digaga huruf o, di tugaga huruf e. Jadi kongkap baca makada maliki yaumiddin sudah pasti salah. Nah, sebab dia kurangi digaga huruf o.
sama dengan bacaan E, degaga bacaan E di dalam Al-Quran. Yang ada adalah huruf I atau bacaan ya sukun I bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan seterusnya adalah disambung dengan huruf haklik atau hakle. Nah, ketika mengucapkan huruf hakli, maka posisi tenggorokan harus dalam keadaan kosong. Ha, ha. Jadi sama sekali tidak boleh ditukar dengan huruf halompo atau hadada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesalahan yang fatal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah. Kemudian terakhir kita langsung dengan huruf haklik ataupun bacaan mat arid lid sukun atau bacaan terakhir yang dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah huruf rahim terakhir. Tidak boleh sama sekali kita membaca dalam keadaan miring. Ya, di dalam Al-Quran memang ada yang disebut dengan bacaan imala, tetapi itu adalah bacaan-bacaan tertentu. Tidak semua harus dibaca miring. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim, bukan rahim. Nah, kemudian inilah beberapa di antaranya kesalahan-kesalahan yang sering muncul di dalam bacaan suratul Fatihah pada ayat pertama. Maka selanjutnya kita mencoba mengulangi dengan bacaan yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid suratul Fatihah ayat pertama. Kita praktekkan Jadi bacaan yang benar adalah bismi, bismillahi, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra, terkadang ada orang yang memang tebal pengucapan huruf ra, tetapi sesuai dengan ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari beberapa sumber dari guru-guru yang ada, huruf ra yang betul atau yang fasih adalah disebut dengan huruf ra cadel, ra. Jadi dia pula dia makadar ra, tapi dicadelkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi kami ulangi. Bismillahi. Jadi bukan bis, tapi yang betul adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi seperti itulah insyaallah bacaan suratul Fatihah ayat pertama yang sesuai dengan apa yang kami temui dari beberapa guru-guru, dari beberapa sahabat yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran di suratul Fatihah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk kesempatan yang berbahagia ini kami hanya sampai menjelaskan ayat pertama di suratul Fatihah, yakni bacaan basmalah. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita melanjutkan di ayat kedua dengan memposisikan huruf-huruf atau menyebutkan huruf-huruf, yakni huruf hijaiyah yang benar atau yang tepat pada saat kita membaca Al-Quran, mulai dari huruf alif atau a, ba, ta, ta dan seterusnya. Karena memang terkadang kita mampu membacakan atau menyebutkan huruf-huruf dengan singkat ataupun satu-satu, tetapi manakala sudah disambung dengan huruf yang satu dengan huruf berikutnya, disitulah terdapat beberapa kekeliruan atau kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Demikian yang sempat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.